15 abad yang lalu turunlah satu ayat yang terakhir yang berkaitan dengan hukum, surah Al-Maidah ayat yang ketiga, di mana di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan Hujjatul Wida', haji yang terakhir, haji perpisahan, tepatnya 8 Zulhijjah. Ketika wukuf di Arafah, datanglah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya pada hari ini, hari Jumat 9 Zulhijjah, ketika wukuf di Arafah, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan atas kalian nikmati, nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Inilah ayat yang menunjukkan telah sempurnanya dinul Islam. Akan tetapi memahami ayat ini bukan berarti ajaran ta'alimul Islam, ajaran Islam sudah berakhir. Yang dimaksud sempurna di sini adalah agama dari sisi qawaidnya, dari sisi prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam. Akan tetapi ajaran Islam itu tidak berhenti, terus berkembang seiring perkembangan zaman. Terutama ajaran Islam dari sisi aspek muamalah, iktisadiyah, ekonomi, al-ijtimaiyah, kemasyarakatan. Ajaran Islam ini tidak akan berhenti, terus berkembang. Sehingga dengan pemahaman ini, ketika ada satu amalan yang belum ditemukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dihukumi sebagai perbuatan bid'ah. Sebab kalau dimaknai ayat ini bahwa ajaran Islam telah sempurna sehingga tidak boleh ditambah-tambah kembali, maka pasti akan menemukan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hal-hal bid'ah di kalangan para sahabat, para tabi'in, dan generasi ke generasi. Memaknai sempurna agama itu adalah qawaidnya, prinsip-prinsip dasarnya, bukan dari aspek ajarannya. Sebab aspek ajaran Islam itu masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Janganlah dipisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia kita. Tapi ajaran Islam, agama Islam mengatur aspek kehidupan umat manusia dalam berbagai aspeknya. Ada kaitan muamalah, ada kaitan munakahah, ada kaitan jinayah atau aspek hukum. Ini akan terus berkembang sehingga tidak akan mudah menghukumi setiap perkara yang tidak ditemukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perkara yang bid'ah. Bid'ah secara syariat semuanya buruk. Kata siapa Ustaz? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah. Dalam tafsir Al-Alusi juz 20 halaman 346, bid'ah itu ada 5 macam: wajibatun, mandubatun, muharramatun, makruhatun, wa mubahatun. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Termasuk yang wajib, belajar bagaimana cara menjawab isu-isu yang dibawakan oleh orang-orang yang menyesatkan masyarakat, menyelamatkan masyarakat dari kesesatan, maka hukumnya wajib. Termasuk yang sunnah, apa? Bid'ah yang sunnah, tasnifu kutubil ilim, mengarang kitab-kitab yang bermanfaat untuk masyarakat, membuat madrasah, membuat rumah sakit, dan seterusnya. Termasuk bid'ah yang mubah, bikin menu-menu makanan baru, begitu, tidak apa-apa, itu bid'ah, tetapi bid'ah yang boleh. Bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh ya jelas, ketika ternyata bid'ah itu mengandung unsur keharaman atau kemakruhan. Fa'ulima anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah, itu adalah minal am al makhsus. Kalimatnya memang umum, tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Itulah tadi dua potongan video yang baru kita saksikan, di mana kedua da'i ini atau kedua sang ustadz ini seolah-olah bahwasanya mereka menegaskan agama ini belum sempurna. Agama ini tidak berhenti dengan berakhirnya kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Agama ini tidak berakhir dengan diturunkannya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Seolah-olah mereka membatasi bahwasanya ayat ini hanya berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam agama, sementara aspek keilmuan yang mungkin di sana ada fikih kontemporer yang baru terjadi di zaman kita sekarang ini akan terus berkembang sampai hari kiamat. Dan mereka menganggap bahwasanya bid'ah itu tidak hanya sekedar bid'atun dhalalah, bid'atun sayyi'ah, tetapi di sana ada 5 pembagian bid'ah sebagaimana yang disebutkan tadi dalam sebuah kitab yang mereka jadikan rujukan. Demikianlah jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia pengikut hawa nafsu. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memberikan syubhat-syubhat yang sangat berbisa, yang sangat beracun, yang sangat mematikan bagi seseorang ketika seseorang itu tidak memiliki kaidah-kaidah yang kuat, tidak memiliki pondasi-pondasi yang kuat dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mungkin akan mengatakan bahwasanya boleh seseorang untuk melakukan bid'ah-bid'ah tertentu atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh seseorang meyakini bahwasanya agama ini tidak sempurna, belum sempurna, sehingga harus ada revisi, harus penambahan, melahirkan hukum-hukum terus-menerus di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kita akan membantah pernyataan seperti ini atau syubhat yang sangat tajam seperti ini. Yang pertama, kita mungkin sering mendengarkan bagaimana ulama-ulama salaf dahulu itu senantiasa mengingatkan dari da'i-da'i atau ustadz-ustadz yang memiliki syubhat yang sangat luar biasa yang bisa merusak agama seseorang. Tidak boleh didengarkan dan duduk di majelis mereka, tidak boleh berteman dengan mereka, duduk apalagi duduk bersama dengan mereka, mendengarkan potongan-potongan video mereka yang sangat berbahaya bagi orang awam. Karena kenapa? Syubhat ini sangat luar biasa, bisa merusak, bisa menyebabkan seseorang itu lemah dengan keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh Nabi SAW, dengan akidah yang menyimpang yang dilahirkan atau disampaikan oleh ustadz-ustadz yang memiliki syubhat kepala mereka. Wal'a'udzubillah, seperti ini. Seperti mungkin diantaranya perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan duduknya beliau di samping babi itu lebih ringan mudaratnya dibandingkan seseorang itu duduk di samping ahlul bid'ah. Karena kenapa? Orang yang duduk di samping babi, dia sudah paham ini haram hukumnya. Artinya maka sehingga dia berhati-hati dengan zat yang haram yang ada pada babi tersebut untuk tidak menyentuhnya, untuk tidak bersinggungan langsung dan sebagainya. Sementara ahlul bid'ah, mereka menghiasi perkataan-perkataan mereka atau menghiasi kesesatan mereka dengan akhlak-akhlak mereka, dengan kesopanan mereka berbicara, dengan syubhat yang perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh seseorang sehingga orang ini mengatakan apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang baik. Makanya wajar Imam Al-Barbahari mengatakan duduknya seseorang di samping babi itu lebih ringan mudaratnya dibandingkan seseorang duduk di samping ahlul bid'ah yang bisa membuat seseorang itu akidahnya menyimpang atau akhlaknya menyimpang atau ibadahnya menyimpang saking dahsyatnya kerusakan syubhat bid'ah yang ada pada diri mereka. Baik, ketika Syekh bin Baz ditanya apa perbedaan di antara bid'atul hasanah was sayyi'ah, dan bagaimana kita mengetahui dari keduanya tersebut? Maka boleh mengatakan, annal bid'ata kulluha sayyi'ah. Ketahuilah semua perkara bid'ah itu adalah jelek. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mungkin seseorang itu mengambil perkataan, pendapat, ijtihad seseorang dan berpaling dari sunnah atau hadis Nabi alaihi wasallam yang jelas? Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dan semua dipahami para sahabat, para tabi dan tabi da'immatul arba', mereka tidak ada yang membagi bid'ah itu dengan pembagian bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah. Mereka tidak pernah membagi bid'ah tersebut. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian memang benar-benar berada di atas hujjah yang jelas, datangkan dalil pembagian tersebut sehingga kami akan mengikuti dan membagi bid'ah tersebut dengan berbagi pembagian. Ada bid'ah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang sesat, seperti pembagian yang dibagi oleh sang ustaz tadi dengan merujuk sebuah kitab. Taib, qurhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kalian kalau kalian benar-benar berada di atas jalannya orang-orang yang jujur atau benar dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Tidak ada pembagian tersebut. Dan andai pun pembagian ini berkaitan dengan istilahiyah, maka ulama kalangan mana?
Ulama kalangan mana? Dari Abu Hanifah, mazhabnya Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik yang membagi bid'ah tersebut menjadi beberapa bagian. Ada yang 2 bid'atun hasanah wa sayyi'ah, ada yang menjadi 5 dan seterusnya. Ini ngaco dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya, yang ada dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Ini hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Adapun pembagian bid'atun sayyi'ah, bid'atun hasanah, mana dalilnya? Datangkan kepada kami dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan semuanya umumnya mereka hanya menggunakan perkataan manusia. Dan perkataan manusia bukan perkataan dalil, bukan hujah. Tidak bisa diterima kalau tidak ada dalilnya. Ditolak mentah-mentah, dibuang di tempat sampah kalau tidak ada dalilnya. Dan hal tersebut tidak dikenal di kalangan para sahabat. Para sahabat sebutkan dari sahabat mana yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi ada 2. Ada bid'atun sayyi'ah, ada bid'atun hasan. Mereka adalah orang Arab asli. Mereka fasih berbahasa Arab. Mereka paham di zaman mereka diturunkan Quran dan mereka mendengarkan langsung hadis Nabi SAW yang berbahasa Arab dan mereka berbahasa Arab. Mereka ahli bahasa Arab, mereka turun wahyu di zaman mereka dan mereka tidak pernah memahami kullu bid'atin dhalalah. Kata-kata kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Mereka tidak pernah memahami bid'ah itu ada yang baik dan bid'ah itu ada yang buruk. Kecuali mungkin orang mengatakan perkataan Umar bahwasanya sebaik-baik bid'ah perkara ini. Yang antum harus pahami, ini dalam segi bahasa bukan dalam segi syariat. Ya, karena syariat salat ketika di bulan Ramadan salat tarawih itu sudah ada asalnya yang pernah dilanjutkan yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Namun ketika di zaman Umar manusia salat sendiri, kemudian Umar menyatukan kembali kaum muslimin untuk salat bersama-sama. Sehingga ini tidak bisa perkataan Umar ini tidak bisa dijadikan hujjah pembenaran dari semua bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Tidak bisa dalil ini ditarik. Baik, antum harus ketahui perkataan sahabat ada yang diterima dan tidak. Sebagaimana khilaf di antara mereka juga terjatuh dalam kesalahan. Dan ingat ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, kita memberikan uzur kepada mereka karena ketidaktahuan mereka, dan ada pun yang benarnya maka kita ambil sesuai dengan pendalilan yang ada. Ya, seperti perkataan Abdullah bin Umar, ya, ketika seseorang bertanya tentang bagaimana manasiknya Nabi SAW, maka dia mendatangi Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abdullah bin Umar ini menjawab pertanyaan bahwasanya Nabi SAW begini cara manasiknya. Kemudian orang ini mengatakan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Maka Abdullah bin Umar kemudian marah dan mengatakan hampir-hampir saja batu dari langit itu turun menghujanimu karena saya mengatakan Rasulullah SAW mengatakan demikian, sementara kalian mengatakan Abu Bakar Umar mengatakan demikian. Ya, ini sikapnya para sahabat, bagaimana mereka senantiasa berada di atas perkataan Nabi SAW. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kullu bid'atin dhalalah. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin seorang hamba itu meninggalkan wahyu ini hanya untuk mengikuti pendapat seseorang. Jadi kalau ada yang orang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu ada bid'atun dhalalah sayyi'ah dan hasanah, kita katakan mana dalilnya? Mana dalilnya yang menyebutkan bahwasanya bid'ah itu ada sayyi'ah? Kalau dikatakan perkataan Umar, tunggu dulu, ini ada penjelasan para sahabat. Karena apa yang dilakukan oleh Umar itu ada dalilnya, ada asasnya. Umar tidak melakukan demikian kecuali ada dalilnya dari Nabi SAW. Dan dipahami maksud bid'ah di sini katakan oleh Umar adalah bid'ah dalam segi bahasa, bukan dalam bid'ah dalam segi syariat. Ini harus dipahami. Kemudian kata Syekh bin Baz, ma fihi bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah. Dari zaman ke zaman ini perkataan para ulama kita. Taib, yaqul Nabi SAW kullu bid'atin dhalalah, karena Nabi SAW mengatakan semua bid'ah adalah perkara sesat. Adapun sebagian ulama mengatakan anna qisman, bahwasanya bid'ah itu terbagi 2, hasanah wa sayyi'ah, ada bid'ah yang baik dan ada yang bid'ah buruk. Hadza qaulun min kisihi, maka perkataan ini dari kantong-kantong mereka sendiri. Dan benar saja. Subhanallah, inilah ketegasan para ulama kita. Bagaimana ketika mereka menjelaskan dalam sebuah perkara agama tidak neko-neko, tidak beragam. Mereka hanya mengambilkan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Ma'alaihi dalil. Tidak ada dalil orang membagi pembagian bid'ah hasanah wa sayyi'ah. Maka jawaban dalam Allah kata Syekh bin Baz, annahu laysa hunaka bid'ah hasanah kulluha dhalalah. Tidak ada pembagian bid'ah hasanah. Ya, tidak ada itu namanya bid'ah yang baik. Semuanya bid'ah sesat. Wa ma sammuhu hasanah falaysa minal bid'ah. Adapun mereka mengatakan bahwasanya ini bid'ah hasanah bukan sebuah perkara bid'ah, tetapi ini adalah perkara yang datang dari syariat, seperti tangkidul Quran, menyatukan Quran, membukukan Quran, wa tashkiluhu, kemudian memberi baris Quran, li ajali la yaghlit nasfi, supaya manusia tidak melampaui batas ketika baca Quran. Maka kata Syekh bin Baz, ini bukan namanya bid'ah bro.
Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Quran. Jadi dikumpulkannya Quran di zaman Uthman ibnu Affan, kemudian diberi baris. Ini bukan bid'ah, bukan bid'ah. Kenapa zaman rahmatullah? Karena Allah memerintahkan kita untuk menghafal Quran, dan salah satu caranya untuk aspek bisa menghafal Quran, memudahkan ajam menghafal Quran adalah memberikan baris. Kemudian di zaman Uthman disatukan Quran. Itu bukan sebuah perkara bid'ah. Tidak bisa dijadikan amalannya para sahabat ini untuk melegalkan semua bid'ah-bid'ah yang manusia banyak lakukan, yang mereka banyak lakukan. Kemudian kata Syekh bin Baz, wa mithlu iqamatul madaris lidirasa, seperti membangun sekolah untuk pendidikan. Wa in kana ma fihi fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin uqimat lil haja ilai, walaupun membangun sekolah tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi karena kebutuhan kaum muslimin akan pendidikan, mereka memahami agama mereka, maka dibangunlah madrasah, dibangunlah sekolah untuk memudahkan kaum muslimin. Ini bukan bid'ah hasanah, tetapi sebuah sarana kebaikan. Ingat ikhwan, dikatakan bid'ah adalah sesuatu yang orang anggap bahwasanya amalan tersebut dari sisi Nabi amalan tersebut adalah sebuah perkara baik yang mereka anggap baik, yang mereka kemudian menyangka hal tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada asalnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sebuah perkara ibadah yang mereka sangka bahwasanya perkara tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka membangun sekolah-sekolah ini bukan sebuah perkara bid'ah, tetapi karena sebab seseorang bisa menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya pendidikan. Maka ini di antara dibangunnya sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan di antara bentuk untuk bisa memberikan kemudahan kaum muslimin, karena butuhnya kaum muslimin sarana pendidikan untuk bisa memahami agama-agama mereka. Kemudian seperti juga membangun masjid dengan model-model yang beraneka macam di zaman kita sekarang ini, tidak seperti di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ini juga bukan perkara bid'ah, ya. Karena kata Syekh bin Baz, ini adalah di antara perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk bisa bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangunlah masjid dengan berbagai macam bentuk-bentuk model-modelnya. Ada yang terbuat dari bebatuan, ada yang terbuat dari tanah liat dan sebagainya. Walaupun tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang menggunakan batu, maka ini kata Syekh bin Baz rahimahullah, ini bukan perkara-perkara bid'ah. Sehingga ya jangan sampai dengan syubhat-syubhat yang ada di kepala manusia kemudian menganggap semua yang wasilah-wasilah yang seseorang itu bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah, kemudian mereka jadikan ini kan bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib yang harus dilakukan oleh seseorang. Maka tidak dikatakan perkara tersebut adalah perkara bid'ah. Ya, ini harus dipahami, tidak menggunakan isti'mal kalimatul bid'ah fi syai', menggunakan kalimat kata bid'ah dalam sebuah sesuatu, ini juga salah kaprah. Ya, jadi salah kaprah seseorang ketika misalnya membangun masjid, membangun sekolah dengan model-model berbagai macam model yang tidak ada di zaman Nabi SAW, maka kemudian mereka mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Tidak semua. Seperti sebagian orang mengatakan bahwasanya menggunakan pesawat, menggunakan mobil dan sebagainya tidak ada di zaman Nabi SAW, begitu dia mic tidak ada di zaman Nabi SAW, maka itu adalah menjadi bid'ah, yang bid'ah yang baik. Bukan seperti itu memahami perkara bid'ah. Jadi perkara bid'ah di sini adalah sebuah ibadah yang tidak memiliki asal dan usul dari zaman Nabi SAW, dan kemudian mereka menganggap bahwasanya perkara tersebut adalah sebuah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zaman Allah Subhanahu wa taala sedikit untuk bisa membantah dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin ketika mereka memahami bid'ah. Jadi tidak semua perkataan manusia itu bisa kita telan mentah-mentah. Bisa kemudian kita dengarkan, lihat, kita timbang apakah pernyataannya dan perkataannya ini sesuai dengan kalamullah wa kalamur Rasul, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi alaihi wasallam atau tidak. Kalau tidak, maka kita tinggalkan perkataan tersebut dan kita mengikuti dalil yang ada yang jelas dari Nabi alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.